Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penyimpangan sosial. Pengertian: perilaku menyimpang yang juga bisa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatuhan baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan norma untuk membuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku pada masyarakat. Misalnya, seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Bruce G. John, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 2. Menurut Gilin, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. 3. Lewis Kosser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. 4. James van der Zanden, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Nomor 5. Paul Beerton mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Nomor 6. Robert M. C. Lawang, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan sosial dibagi menjadi dua menurut Wilnus dalam bukunya Punishment and Reformation, yaitu yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Misalnya, keadaan rumah tangga, seperti hubungan antar orang tua dan anak yang tidak serasi. Berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu atau faktor objektif, yaitu ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, ikatan sosial berlainan, akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. 1. Faktor dari dalam adalah intelijensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Misalnya, seseorang yang tidak normal dan pertambahan usia. 2. Faktor dari luar adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Misalnya, seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri dari obat-obatan atau narkoba. Pergaulan individu yang berhubungan teman-temannya, media massa, media cetak, media elektronik. Bentuk
Penyimpangan sosial berdasarkan sifatnya. Pertama, penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Kedua, penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Penyimpangan primer atau primary deviation. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Misalnya, seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor, seseorang yang menunda pembayaran pajak karena alasan keuangan yang tidak mencukupi, atau pengemudi kendaraan bermotor yang sesekali melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian, penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya, orang yang terbiasa minum minuman keras dan selalu pulang malam dalam keadaan mabuk. Berdasarkan pelakunya. Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyimpangan individual, individual deviation. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seorang bertindak sebagai sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 2. Pembangkang, yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan orang-orang. 3. Pelanggaran, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma umum yang berlaku, misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya. 4. Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya, misalnya pencuri, penjamret, penodong, dan lain-lain. 5. Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, dan berlagak membela. 2. Penyimpangan kelompok, group definition. Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok yang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. 3. Penyimpangan campuran, combined definition. Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh satu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat dengan di bawah pimpinan seorang tokoh, mereka mengelompok dan dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum, istilahnya geng. Penggolongan penyimpangan sosial, tindakan non-konform, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Contohnya, mengenakan sandal jepit ke sekolah, meninggalkan jam-jam pelajaran, merokok di area larangan merokok, membuang sampah bukan pada tempatnya, dan sebagainya. Tindakan antisosial,
yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan itu antara lain menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum minuman keras, menggunakan narkotika, dan lain-lain. Tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata telah melanggar hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Misalnya pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Jenis-jenis penyimpangan sosial terdiri dari 4 jenis. Tawuran atau perkelahian antar pelajar. Perkelahian termasuk jenis kenakalan remaja akibat kompleksnya kehidupan kota yang disebabkan karena masalah sepele. Penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan minuman keras. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika dan narkoba tanpa izin dengan tujuan hanya untuk memperoleh kenikmatan. Penyimpangan sosial yang timbul adalah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan. Jenis-jenis penyimpangan sosial. Jenis-jenis penyimpangan sosial hubungan seksual adalah hubungan seks di luar nikah, pelacuran, dan HIV/AIDS. Merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama. Kemudian, tindak kriminalitas. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma agama. Misalnya, mencuri, menodong, menjabret, membunuh, dan lain-lain. Disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi dan sulit mencari pekerjaan yang halal. Tindak kriminalitas ada 5 jenis kejahatan, yaitu yang pertama, kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya, berjudi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Yang kedua, kejahatan terorganisir atau organized crime adalah pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya, komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur. Yang ketiga, kejahatan kerah putih atau white collar crime adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan orang-orang terpandang atau berstatus tinggi. Contohnya, korupsi dan kolusi. Yang keempat, kejahatan kerah biru atau blue collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah. Contohnya, mencuri jemuran, sandal di masjid, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kejahatan korporat atau corporate crime. Adalah jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan atau menekan kerugian. Contohnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Pencegahan penyimpangan sosial. Pencegahan penyimpangan sosial antara lain 1. Keluarga. Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seseorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam kehidupan keluarga yang baik, begitu sebaliknya. Nah, kedua, lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial. Seorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, warganya taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan memengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik
sehingga terhindar dari penyimpangan sosial dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, media massa. Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan suatu wabah sosialisasi yang dapat memengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila kamu ingin menonton acara di televisi dengan memilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.